Shalom. Masih karena lama jadi lupa ya. Kalau saya shalomnya ada cengkoannya. Shalom. Nah begitu. Terima kasih buat pengurus yang ada di tempat ini yang kembali memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Ada konco saya tadi ketemu Pak Hendra. Wah, Pak Hendra Pranata sudah tanya saya, nanti malam di BCC katanya. Iya, nanti kita ketemu di sana. Wah, saya merasa terhormat hari ini kalau beliau ada, ya senior ya. Tadi sudah tanya-tanya usia. Nah, Pak Hendra ini, kalau tidak salah saya dengar tadi, sudah 76 tahun. Ya, saya baru 61. Kalau di hadapan yang muda saya rasa tua sekali. Begitu ketemu Pak Hendra rasa muda. Karena bilang 76 tahun. Baik, saya mau nyanyi dulu, boleh? Saudara bilang tidak boleh pun saya tetap nyanyi. Dan saya nyanyi lagu yang sudah ulang-ulang saya nyanyi di sini. Sebagaimana kita tak pernah bosan mengucapkan satu kata haleluya, sedemikian tak bosannya saya menyanyikan lagu ini. Memang banyak lagu yang baik, yang saya suka banyak. Untuk saya nyanyi juga mungkin yang lain bisa lebih improve-nya lebih bagus. Tapi lagu yang akan saya nyanyikan ini tentunya satu lagu yang bertolak dari pengalaman hidup seseorang. Dia merasa dia terhilang, lalu Tuhan menemukan. Dia merasa dia sudah menjadi orang yang buta, yang dulu celik, buta, lalu Tuhan jelikan kembali. Dan akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu disukai. Seingat saya katanya, khotbah dia itu disukai orang. Tapi dunia lebih mengenal dia lewat lagu yang dia ciptakan. Yang lain pemusik. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, saya harus bicara dulu. Saya merasa mereka ini seperti tim kita dari Argentina. Menyebut Argentina karena favorit saya Messi. Ya, jadi waktu Piala Dunia orang mau favorit yang mana? Saya bilang saya Messi. Waktu dia Barcelona, hampir tiap pertandingan Barcelona saya nonton. Kenapa? Ada Messi di situ. Waktu dia pindah ke mana? Sebelum yang sekarang Miami. Ya PSG, beralih saya nonton PSG karena ada Messi di situ. Ke Miami, saya nonton Miami karena ada Messi di situ. Dan kebetulan juara-juara terus, begitu ya. Dia pernah memasukkan gol di menit ke 45. Lalu koran mencatat, gol yang dimasukkan oleh Messi ditulis dulu Messi, baru huruf A itu 4 kan jadi model A, 5 itu S. Jadi bacanya apa? Mesias. Loh iya betul, koran dulu pernah masukkan, masih Jawa Pos ya, di menit ke-45. Jadi mereka bilang dia penyelamat daripada kesebelasan di mana dia berada. Nah puji Tuhan, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound did save a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
that save a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya yang beri aku selamat. Dulu ku tersesat, kini ditemukan hutan dicelikan, hutan dicelikan, hutan Tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Allah yang berbicara tentang iman. Nah, terkait dengan itu saya akan berikan judul khotbah saya malam hari ini, hidup dalam prinsip iman yang benar. Hidup dalam prinsip iman yang benar. Kalau ada kalimat seperti ini berarti ada yang salah. Di satu sisi berarti ada orang yang hidup dalam prinsip iman yang salah. Tapi kita melihat malam hari ini, hidup dalam prinsip iman yang benar. Saya bersyukur, saya harus menyatakan rasa syukur saya kepada beberapa teman. Setiap kali saya katakan datang ke sini, selalu komentar. Yang perempuan begini, kok tambah muda ya? Yang Pak Boy bilang, luar biasa. Ketemu dengan hamba Tuhan yang satu ini, luar biasa itu Pak Boy ya. Saya sudah bilang Pak Hendra tadi, nanti Pak Boy, oh ya? Iya. Worship leader abadi. Ya, puji Tuhan. Bayangkan dunia jadi sempit gara-gara Pak Boy ini. Nanti saya ada di mana Pak Boy juga nge-worship leader. Baik, puji Tuhan. Roma pasal 4 ayat 19. Terima kasih buat pemusik. Kalau enggak saya terima kasih, nanti kapan-kapan enggak mau mengiringi juga. Roma pasal 4 ayat 19, saya selalu rindu mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Baca sambil dengan serius supaya kita mengerti apa yang kita baca. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui
bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah sudah atau telah tertutup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini berbicara tentang satu pribadi, satu sosok yang semua kita tahu. Namanya adalah Abraham. Nah, siapakah Abraham? Dia adalah leluhur kita semua. Spesifiknya lagi, dia adalah bapa orang yang percaya. Nah, karena kita bagian daripada orang percaya, berarti Abraham adalah bapa kita juga. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ayat ini menarik bagi saya. Dimulai dengan satu kalimat yang berbunyi, imannya tidak menjadi lemah. Di sini ketertarikan saya, kenapa saya jadikan ayat ini sebagai dasar untuk saya memberikan tema dalam khotbah saya, hidup dalam prinsip iman yang benar, bertolak dari sini, ya. Rupanya ada alasannya imannya tidak menjadi lemah. Apa ya yang terkait dengan kalimat imannya tidak menjadi lemah? Ada 4 hal di sini yang saya tempatkan sebagai 4 kondisi yang diperhadapkan kepada Abraham. Sampai dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Apa hal yang pertama? Kondisi apa yang dialami atau diperhadapkan kepada Abraham? Yang pertama, lamanya waktu Abraham menantikan janji Allah. Janji pertama diberi ketika Abraham usia 25 tahun. Pada usia 99 tahun, Tuhan konfirmasi lewat suara malaikat. Tahun depan, Sarah istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Itu suara siapa? Suara saya. Saya selalu bilang kalau mau tiru suara Tuhan, harus buat begini. Supaya waktu saya buat, jemaat menggambarkan, membayangkan, seperti begitulah kira-kira Tuhan bicara. Tahun depan, Sarah istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan harus buat begini. Kalau tidak begini, saudara susah membayangkan. Misalnya saya berkata begini, Tuhan berkata, tahun depan Sarah istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau saya pakai cara ini, saudara tidak membayangkan bahwa yang bicara itu Tuhan. Saya khotbah di Papua, di satu pulau, apa itu ya, khotbah. Kebetulan penyelenggaranya itu bupati. Jadi ceritanya gara-gara politik waktu itu, saudara dengan saudara itu sudah saling berkelahi, saling memenjarakan satu dengan yang lain. Nah, rupanya ketika salah satu sudah jadi bupati, dia ingin ada rekonsiliasi lagi. Jadi ada pemulihan mereka dengan cara buat acara rohani KKR. Yakub Nahwai diundang, entah bagaimana sudah ditetapkan tanggalnya, tiba-tiba batal, kira-kira begitu. Lalu mereka cari gantinya. Mereka mau cari gantinya almarhum Yakub Nahwai. Kira-kira siapa? Bupati adiknya itu ada di Surabaya, pendeta kami juga, GPDI. Lalu dia minta tolong kamu hubung kira-kira siapa bisa ganti Yakub Nahwai. Terhormat sekali saya. Adiknya itu teman saya, dia panggil saya kakak. Jadi kalau Papua kan bicara kakak. Oh ya, kakak. Kakak mau pergi kah? Gitu kalau Papua gayanya itu. Nah saudara, dia bilang begini, kakak, ini ada undangan dari Papua. Kenapa? Ada KKR. Tadinya pembicara itu Pak Yakub Nahwai, tapi tiba-tiba batal kakak. Kira-kira kakak bersedia kah? Ini kalau gaya-gaya Papua tuh, bersedia kah? Saya bilang, waktu itu ada jadwal saya pelayanan di Goshen. Jadi saya harus hubungi dulu mereka, beritahu. Singkat cerita akhirnya saya ke sana. Dan saya tiru suara Tuhan waktu di KKR itu. Yang kebetulan saya bawa tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa itu. Kepada Adam ya. Saya berkata, waktu Tuhan berfirman kepada Adam di Taman Eden, saya bilang begitu. Dan Tuhan berkata, Adam, ada pun pohon di taman ini, semuanya buahnya boleh engkau memakannya. Tapi perihal pohon yang satu itu jangan engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya tidak tahu, rupanya hadir jemaat yang hadir waktu itu di lapangan. Ya, mereka ingat terus suara saya itu. 2 malam saya KKR, malam ketiga mereka itu ngajak orang. Mungkin mereka beritahu, nanti kita dengar itu pendeta itu suka tiru-tiru. Suara Tuhan itu. Begitu mereka tiba di lapangan, bukan saya pembicara, maaf ya, pulang. Mereka bilang gini, bagaimana itu suara Tuhan itu terada itu. Jadi mereka pulang, padahal besoknya Yakub Nahwai baru bisa ada. Tapi saya sudah tiru dulu Yakub Nahwai di malam terakhir itu. Saya bilang nanti besok yang khotbah suaranya begini. Saya tiru suaranya Yakub Nahwai. Saudara-saudara berbicara mengenai iman.
Belajar kepada saya. 10 tahun sebelum ada gereja di Kelapa Gading, saya sudah bilang, nanti saya di Jakarta punya gereja besar, bisa tampung 10.000 dengan kursi lebih baik daripada DPR. Begitu besok datang Yakub Nahwai, mereka dengar saya, dia khotbah persis seperti yang saya bilang itu. Kalau saya mungkin berkhotbah dengan ekspresi, saudara ketawa karena ekspresi saya. Kalau Pak Yakub Nahwai kadang jemaat tertawa bukan karena sesuatu tapi gaya bicaranya itu saja sudah bikin orang menjadi tertawa. Nah, suara Tuhan katanya. Begitu juga di Merauke. Jadi itu di tempat yang lain itu. Merauke begitu. Saya diundang, yang undang saya Protestan. Ya, karena hanya salah satu jemaat ke Israel sama-sama, saya pembimbing rohaninya, dia usul ke gereja itu, bikin KKR, saya punya pendeta itu, saya punya teman pendeta. Ya, sudah saya pergi ke sana. Itu sekitar bulan apa itu? Juni kalau tidak salah. Jadi kita bikin KKR di sana, lalu begitu katanya mau ulang tahun lagi, bikin lagi, Juni lagi. Satu majelis tanya sama pengurus gereja lain, itu pendeta yang suara Tuhan itu bagaimana itu? Ini lain lagi nih. Bagaimana itu? Kapan dia mau datang? Oh gampang Bapak. Nanti bulan Juni kita ulang tahun gereja, kita undang dia lagi. Dia bilang, jangan terlalu lama, undang sekarang. Jadi gara-gara niru-niru, undangan dipercepat. Saya berharap dengan saya begini, undangan di sini juga dipercepat. Kalau pendeta lain tidak berani begini-begini, bilang undang lagi. Kadang-kadang saya habis khotbah, kalimat terakhir, jangan lupa undang kembali. Yang undang-undang tinggal gini, waduh. Ada pendeta yang nggak malu begini. Oke, kita lihat. Dimulai dengan kalimat imannya tidak menjadi lemah. Ternyata terkait dengan 4 hal sebagai kondisi. Yang pertama, lamanya waktu Abraham menunggu janji Allah. Lalu alasan yang kedua, kondisi fisik mereka yang tidak memungkinkan lagi dalam usia yang sudah uzur itu bisa punya tenaga, bisa punya sesuatu. Maaf, secara alami suami istri masih bisa lakukan hubungan. Dan lewat hubungan itu terjadi pertemuan yang namanya sperma dan sel telur. Dimungkinkan seorang wanita bisa mengandung. Sudah fisik, sudah lemah, sudah tua. Kalau sudah lihat saya sekarang, tadi saya cuma dengar Pak Hendra ngomong sama istri. Pak Herman ini loh, 61 tahun tapi ketoi masih belum 61 tahun. Saya tidak tahu kira-kira betul penampilan ini. 16 tahun. Aduh itu makar terlaluan Bu. Nah saudara, sudah tua. Kita jangan berpikir begini, jangan bikin argumentasi sendiri dengan berkata, alah nek wong bi, kalau orang dulu itulah 100 tahun ya terhitung muda rek. Kalau orang Jawa bilang, nek menurut saya yo orang zaman dulu itu yo beda. Mbak kita sekarang yo beda. Nek dulu 100 ya 150 yo sik kuat. Sik terkesan nom dee. Jangan bikin cerita sendiri, jangan berargumen sendiri. Abraham sendiri bilang, apakah mungkin dengan seorang yang sudah 100 tahun, sementara istriku yang sudah mati haid bisa melahirkan seorang anak? Jadi dalam kondisi ini memang dia sendiri mengakui tidak mungkin lagi. Dia tahu secara alami, Sarah juga mengapa ketika Tuhan konfirmasi juga, dalam Kejadian berapa itu? 17 atau 18. Sarah tertawa, Abraham juga tertawa. Kenapa? Mereka tahu. Tidak mungkin ini. Kenapa tidak di zaman yang lalu saja, di 25 tahun yang lalu? Kok sekarang? Jadi secara fisik itu kondisi yang kedua. Yang ketiga, usia yang sudah 100 itu. Saya anggap saja sama itu. Lalu Sarah rahimnya sudah tertutup. Itu pernyataan daripada Abraham. Nah, inilah 4 kondisi yang diperhadapkan kepada Abraham. Dan dalam hal inilah, maka dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, imannya tidak menjadi lemah. Kenapa disebut imannya tidak menjadi lemah? Karena seharusnya dengan 4 kondisi ini, imannya lemah. Ya, waktu menanti sudah terlalu lama. Kondisi fisik yang sudah tua. Ini kalau orang masih muda kulitnya kencang begini. Kalau makin tua, maaf ya, ada oma, tadinya gemuk. Begitu kurus, kulitnya kan. Opanya dari luar negeri, lama pisah sama oma. Begitu datang malam, lampu lagi mati.
Begitu tidur opa peluk oma. Opa bilang begini, kalau mau tidur pakai baju tidur, jangan pakai kebaya. Opa pikir kulitnya ini kebaya. Maaf ya, sudah tua kan kulitnya sudah agak keriput begitu. Oma bilang, ini bukan kebaya tapi ini kulit saya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi sudahlah saya bilang dengan 4 kondisi tadi sebetulnya. Sudah ini cukup menjadi alasan bagi Abraham untuk apa? Tidak mempercayai lagi janji itu. Betul apa tidak? Loh, betul enggak? Dengan 4 kondisi tadi, sebetulnya cukup jadi alasan bagi Abraham untuk tidak lagi mempercayai janji. Betul apa tidak? Secara manusia. Tidak usah lagi berharap. Hanya orang yang sudah tidak waras, yang masih tetap mengharapkan sesuatu, yang sudah dinantikan sekian waktu, dalam kondisi fisik, anggap saja berbicara mengenai keturunan. Sudah sekian lama lalu berharap. Tidak mungkin. Jadi itulah kenapa alasannya, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Diperhadapkan dengan kondisi ini. Nah, kalau saya katakan tadi, 4 kondisi tadi menjadi alasan bagi Abraham untuk tidak mempercayai, untuk tidak berharap lagi. Namun realitanya, Alkitab menyatakan bahwa Abraham tetap percaya. Imannya tetap kuat. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Tadi kan ayat 19. Di dalam Roma. Di dalam Roma pasal 4 ayat ke-18 sekarang. 18 tadi 19, Kenapa imannya tetap kuat? Rupanya dia tetap pegang janji Allah. Saya baca ya. Dalam Roma 4:18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa bunyi firmannya? Janji Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bilang amin dulu. Ini yang menjadi dasar juga bagi saya untuk menempatkan tema dalam khotbah pada malam hari ini. Hidup dalam prinsip iman yang benar. Artinya apa? Apa yang saya ambil? Mempercayai Tuhan. Atau Abraham secara pribadi percaya kepada Tuhan yang berjanji. Ternyata imannya tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Bagi Abraham Tuhan berjanji, pasti soal waktu bagi Abraham no problem. Walaupun ada kesalahan sedikit juga. Dan itu terjadi dari Sarah. Menyerahkan pembantunya hanya untuk supaya bisa punya anak. Akhirnya malapetaka pun terjadi di tengah keluarga mereka. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa iman Abraham tetap kuat karena dia pegang janji Allah. Saya tidak tahu, malam hari ini mungkin saja ada di antara kita yang sementara dalam pergumulan. Dan pergumulan saudara sudah memakan waktu yang cukup panjang. Mau hitung doa tidak terhitung setiap harinya. Lantai di kamar mungkin menjadi saksi atas tetesan air matamu. Atas persoalan yang kau gumulkan. Dan itu sudah memakan waktu panjang. Saya tidak tahu. Tapi kita mau belajar pada pribadi ini. Kalau Abraham tetap memegang janji Allah. Dan pada akhirnya Tuhan buktikan. Dan saya berani bilang. Satu-satunya pemberi janji yang tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk ingkar. Hanya satu janjinya. Pemberi janji. Dialah Yesus. Yang setuju bilang amin. Saudara, luar biasa sekali. Dalam mempercayai Allah. Kita kalau tadi Abraham. Tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Saudara, iman yang benar mampu menembus tembok-tembok tebal setiap persoalan yang kita hadapi. Yang setuju bilang amin. Coba bilang, saya percaya. Di balik tebalnya tembok persoalan, bilang ada mujizat. Haleluya. Yang kedua, iman yang benar sanggup mempercayai sesuatu yang belum nyata secara mata jasmani. Itulah iman yang benar. Mempercayai sesuatu yang belum nyata secara kasat mata ini. Yang ketiga, iman yang benar mampu mempercayai sesuatu yang 100% bertentangan dengan akal sehat. Dan yang terakhir, sanggup berkata mungkin walaupun di tengah situasi yang berkata tidak mungkin. Kalau dokter sudah vonis, dokter spesialis, terkenal misalnya di Surabaya,
sudah tua. Kalau kita pergi ke dokter-dokter, kadang dokternya sudah begini. Kadang-kadang saya berpikir, udah tua begini masih bisa mendiagnosa ini. Tapi kenyataan dokter-dokter spesial ada yang sudah tua jalan seperti ini. Saya bawa anak saya ke dokter spesialis yang dari dulu, mulai anak saya sampai cucu ke dia. Nah waktu anak masih kuat, giliran cucu saya bawa, saya kaget tinggal dibopong orang. Dan seperti ini. Iya benar. Ada dokter spesialis di Surabaya, jalannya sudah tertati-tati. Saudara, saya lihat, loh, sudah semacam ini. Nah, seandainya dokter sudah memvonis seseorang, anggap aja sakit. Dokter bilang begini, ini saking sudah tua, tapi saking spesialis, dipercaya orang. Secara medis, usia Bapak tinggal 2 bulan. Ini dokter spesialis yang ngomong, bukan pendeta Herman. Dokter spesialis. Kalau sudah model begini, sudah divonis seperti ini, masih secara akal masih mau percaya? Stadium akhir, bukan baru stadium 1, 2. Stadium akhir. Dokter sudah bilang sekitar 2 minggu. Kalau dokter mau terus terang ya, secara akal sehat, kita pasti tolak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, iman kita mampu mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Sebetulnya bukan terkait dengan iman itu sendiri. Lewat iman kita Allah bekerja. Bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita itu? Nah saudara, kesimpulan saya adalah dari apa yang saya kemukakan, iman itu mampu menjelajah di wilayah-wilayah di mana akal sehat tidak bisa masuk. Di mana akal sehat tidak bisa bekerja. Kalau sudah stadium akhir tadi, orang bilang, sampean percaya? Ya, nek aku ya apa ya? Loh pian sampean ngomong, Tuhan dahsyat ajaib. Lah saiki kok bisa ngomong ngono? Lah ya soalnya stadium akhir loh aku iki. Sing ngomong sapa? Ya dokter spesialis kanker. Dia ngomong ya apa? 2 bulan. Terus si percaya, ya iku, ya apa ya? Kalau Alkitab mendefinisikan iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian kalau ada seorang juga mendefinisikan, iman sarana Allah untuk melakukan mujizat. Amin. Satu bilang sarana untuk kita dapat menarik kuasa Allah bekerja dalam kita. Amin. Tapi gembala saya di Jakarta, dia bilang, iman adalah percaya bodoh-bodoh. Percaya bodoh-bodoh, ya bagaimana? Stadium piro? 4. Percaya sembuh? Aku percaya. Loh, stadium 4 lah. Percaya. Saya ngomong siapa? Ya aku. Dasarmu? Percaya. Ini sudah di luar, sudah. Dan saya mau beritahu memang ada waktunya, kita kesampingkan akal sehat kita pakai cara ini. Biar Allah yang bekerja, katakan amin. Terlalu banyak peristiwa di Alkitab yang akal sehat bilang tidak mungkin. Tapi lewat iman terjadi, bilang amin. Ya. Iman menjelajah di wilayah-wilayah di mana akal sehat tidak bisa masuk, tidak bisa bekerja di sana. Waktu kita tinggal 12 menit. Kalau lihat materi saya masih terlalu panjang. Jadi seperti itu, ya. Pada prinsipnya iman berada jauh melampaui kemampuan akal sehat kita. Katakan amin. Secara alami kekuatan pikiran kita terbatas. Tetapi yang namanya iman, ini adalah sarana Allah untuk dia mengerjakan segala sesuatu bagi kita gereja Tuhan. Bahkan dengan iman yang kita miliki, Allah bebas melakukan apa yang dia mau. Coba katakan, lewat iman saya, Allah akan mengerjakan sesuatu. Di dalam saya, bilang sesuai apa yang dia mau. Bilang bukan yang saya mau. Karena kalau kita sudah berdoa, Tuhan jawab bukan itu. Bapak, tolong aku. Aku dalam bersalah. Aku berat. Kenapa saya tiru wanita? Karena ekspresinya enak. Nek lanang saya ditiru nggak enak.
Perempuan walaupun begitu kan masih enak didengar. Bapak, engkau tahu aku tak sanggup. Walaupun ada marah-marahnya. Coba nih lanang. Bapak, aku tak sanggup. Kurung gue gak enak. Cuman kadang-kala ada orang dengar saya khotbah, mereka pikir saya bener iki lanang apa wedok ya. Nek koyo bapak, iku Hermin. Bapak, iku Herman. Lah iya toh. Saudara heran dengan saya bikin macam-macam suara? Di sini dulu sudah berapa kali Pak Boy tiap saya mau khotbah jangan lupa ya suara anjing katanya. Saya bilang dulu, mungkin dulu saya bikin gitu, saudara yang lain-lain baru-baru ini saya lihat. Tidak ada di sini. Kalau saya bikin tiru suara anjing, kalau ada anjing pasti balas. Sungguhan, tidak perlu 2 kali. Cukup sekali, benar ini. Kadang-kadang ada anjing-anjing, saya sudah bilang sama teman-teman, lihat ya saya gonggong sekali. Dia pasti gonggong, ah masa? Saya bilang iya. Di Jawa Barat pernah, pas kita makan di tempat di mana peliharaan anjing banyak. Sudah mau makan mereka bilang, Pak di sini banyak anjing, ayo buktikan. Kita tinggalkan meja makan. Hanya untuk mereka ingin tahu betul enggak suara anjing saya. Waktu kita pergi, itu kan ada kurungannya itu. Diam-diam, tapi jalan-jalan. Mereka saksikan. Saya sengaja lama-lama. Ayo Pak, ayo Pak. Saya bilang tunggu dulu. Ayo, buktikan, buktikan. Nah anjing itu mulai anjing kecil, anjing remaja, pemuda, dewasa. Loh iya tinggal saya atur di sini. Tapi yang normalnya satu saja. Tapi saya sudah bilang dulu, nanti saya gonggong, tidak langsung dia balas. Dia akan begini dulu. Telinganya yang tadi ke bawah naik, bulu-bulunya di sini naik dulu. Berdiri. Saya sudah bilang dulu. Nanti lihat, sebab anjing itu biasanya cari aman dulu, baru dia gonggong. Nah, coba. Nah, coba saya kasih contoh satu suara saja. Saudara coba tutup mata, lalu dengar, apakah ini saudara percaya itu saya atau seperti memang suara satu frekuensi apa tidak? Itu belum ada alunannya. Itu anjing yang mau menanjak pemuda. Kalau yang masih agak rendah, lebih remaja lagi. Kalau yang sudah mau mati, nah itu sudah mau mati. Nah ini terkait dengan saya suka meniru. Kadang-kala di Manado orang tanya sama gembalanya, Pak Gem, apakah Pak Herman itu ada gitu-gitu katanya. Maksudnya ada punya gen-gen itu maksudnya. Kalau saya tiru suara wanita lebih feminim daripada wanita. Kayak pramugari. Kepada penumpang lain, diharapkan segera mengambil tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, melipat meja depan Anda, meluruskan sandaran kursi. Lebih bagus saya daripada pramugari. Loh sungguhan, saya nggak bohong. Ya. Nah baik, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita deh. Jadi dengan iman yang daripada kita, Allah bebas melakukan apa yang dia mau. Mengapa kita perlu memiliki iman yang benar, prinsip iman yang benar? Alasannya karena banyak kali dalam kita menjalani hari-hari hidup, kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang secara nyata bertentangan dengan akal sehat. Itu kenyataannya, makanya kita perlu punya prinsip iman yang benar. Nah saya ambil saja, daripada saya terlalu berdosa nanti melanggar waktu terlalu banyak dan tidak diundang lagi. Oke, nah akal bilang laut Teberau tidak mungkin terbelah. Saya sudah 3 kali dari sana. Waktu di tepi Teberau saya lihat dan saya berkesimpulan tidak mungkin. Ada sekitar 3 juta orang Israel di tepi ini. Tidak mungkin bisa melalui. Tidak ada feri, tidak ada kapal, sarana pengangkut juga lain tidak ada. Jadi murni hanya laut, tidak mungkin. Sementara derap kuda daripada pasukan Mesir sudah terdengar. Kuda kalau jalan begini, kalau dia agak cepat jalannya, kalau agak lari-lari, agak lebih cepat, kalau lebih cepat, sudah terdengar. Musa sudah dituding. Kalau dia orang Ambon, dia bilang begini, ale pemimpin saya becus. Mulai dari Mesir, beta bilang, beta saya mau ikut, ale paksa-paksa. Kalau kata mati di sini sama dia, beta pun kubur. Kalau ada orang Ambon di situ,
Ada itu sudah angkat tangan Ambon. Oh, kalau Manado lebih ekspresif. Manado ini yang pendek bagi orang lain, bagi orang kalau tahu begini, kok kita datang nih dia. Waktu kita udah bilang pengalaman ada, kok nggak ada buju-buju pak kita. Nggak ada bilang aman perjalanan, Tuhan pimpin mana? Kenapa sama mati tolong di sini? Kalau kita mati sampai lilit sampai kubur dang. Itu bahasanya Pak Boy. Saumpamane ono wong Batak. Udah dari dulu ku bilang. Aku tahu mau melangkah, tapi kau yang mengajak aku ke tempat gini. Memang kau pemimpin dan tak becus kau. Ku beritahu kepada Debata, supaya Debata menghukum kau. Kalau ada orang Madura itu, kalau tahu dari awal saya tak ikut, tak iya. Dari dulu saya sudah punya prinsip. Sesuatu yang tak menguntungkan saya tak mau. Tapi karena sampean meyakinkan saya, makanya saya ikut. Iya. Secara akal sehat, tidak salah mereka itu. Betul enggak? Loh iya, mau pakai apa nyeplang? Tapi lewat iman yang ada pada Musa, bilang amin dulu. Laut terbelah, mereka jalan di tanah kering. Orang terakhir Israel yang angkat kaki, meninggalkan kekeringan. Pasukan Mesir sudah di tengah, air pulih, mati berkelimpangan. Bilang amin. Ya, apalagi saudara, selain daripada laut berau, ada banyak peristiwa di sana. Akal juga berkata tidak mungkin mulut singa tertutup waktu Daniel dibuang. Karena singa ini bukan singa yang kasih makan tadi, pagi, siang Daniel dibuang. No, dikasih lapar dulu. Gilbert Lemoyne pernah bilang, itu ada puluhan singa, bukan cuma 1-2 ekor singa, banyak singa di dalam. Tapi kenyataan lewat iman seorang yang bernama Daniel, singa tak mampu buka mulut. Harusnya, wow, dah hisop. Daniel sendiri jadi bingung. Loh, kok jadi ngene? Dia lihat singa-singa satu, ndak bisa semua. Mau serang dari sisi manapun. Akhirnya singa satu dengan singa lain berbicara. Saya satu-satunya pendeta di dunia yang mengerti bahasa singa. Loh, saya buktikan. Singa satu bilang, yang satu bilang, yang satu bilang, aku sudah coba ulang-ulang, aku tidak bisa. Yang satu bilang, aku juga. Nah, aku ngerti tahu bahasanya. Lah iya, tidak bisa. Iman akal juga berkata tidak mungkin api yang panas tidak membakar Sadrak Mesak Abednego. Tapi ada iman Sadrak Mesak Abednego, api panas berubah menjadi dingin bagi saya. Jangankan bilang terbakar, bulu roma tak terbakar, bau asap pun tidak. Amin. Saya cuma membayangkan kalau saya salah satu yang dibuang, saya tidak diam-diam saja waktu kenyataan api tak mampu membakar. Waktu Raja Nebukadnezar, Masyo, iya Tuhan. Saya dibuat pirawange. Itu bahasa Aram. Telu Tuhan. Ada apa saya kira? Ono babat. Siapa saya sitoe? Mereka bilang anak dewa. Bukan anak dewa. Tuhan ada di sana. Bilang amin. Karena iman Tuhan bisa hadir. Dalam satu persoalan sebesar seberat apapun, kalau Tuhan ada, mujizat pun terjadi. Kalau saya ada, saya tidak cuma diam-diam. Waktu Raja Nebukadnezar, saya akan berjoget. Wih, saking aku ndak ada waktu itu. Kalau saya orangnya, saya akan mau tahu apa itu, tanya mereka-mereka yang lain itu ya. Kamu buang saya, kenyataannya tidak. Saudara, banyak peristiwa juga di sana. Ya, akal berkata apalagi. Lazarus yang sudah 4 hari itu, sedikit lagi ya, tidak mungkin bangkit. Tapi ada iman kakak beradik namanya Maria dan Marta. 4 hari mati. Bukan halangan bagi Allah untuk bangkitkan Lazarus. Bilang amin. Memang kita bilang dengan suara nyaring Yesus berseru memanggil Lazarus. Tapi saya bilang tidak perlu suara nyaring kalau Yesus yang bicara. Yesus cuma cukup bilang begini. Rus. Siapa itu? Kalau mama saya panggil Herman, nek Herman kesuwen. Man. Mereka kan bersahabat. Tiap ke Betania Yesus mampir. Jadi akrab. Nggak mungkin lagi panggil Lazarus, paling Rus. Dia pakai bahasa waktu itu. Bahasa Yunani memang. Dia bilang apa pertama? Tangio. Tangio itu apa? Bang, ya. Kan dia bilang bangun. Tangio.
Habis itu dilanjut, metuo. Mirip Yunani loh. Metuo. Jadi, tangyo, metuo. Cukup. Lazarus yang sudah 4 hari, mati, akhirnya bangkit kembali. Katakan amin. Inilah wilayah kerja iman yang tidak bisa dimasuki oleh akal. Hidup dalam prinsip yang benar seperti ini. Tidak tergantung situasi dan kondisi. Tancap iman, maka engkau akan melihat. Saya tidak tahu ada di sini sudah nyalakan Tuhan. Kan ada jemaat sampai begini. Nyalakan Tuhannya gini. Makanya janji belum. Tapi gak bisa buktiin. Dia ingat-ingat ayat. Matius 7:7 ngomong. Minta engkau diberi cari mendapat. Ketuk pintu dibuka. Dia kunci dengan bahasa Arab. Henti. Sambil eleng-eleng ayat di mana ya? Filipi 4:19. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan yang ada dalam Yesus. Henti. Sambil eleng mana? Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah. Aku sudah rajin nang PDBCC. Kok gak ono jawabannya? Henti. Efesus 3:20. Engkau dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kupikirkan, aku doakan. Terus? Kadang-kadang kita sudah nyalakan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi. Ada waktunya. Dengar baik-baik. Ada waktunya. Karena jawaban Tuhan itu katanya ya sekarang, ya nanti. Jawaban ketiga tidak. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan tahu setia, aktif kita. Karena Tuhan menguji kesetiaan, ketekunan kita, kepercayaan kita. Tuhan uji. Tuhan belum jawab. Tapi pada akhirnya Tuhan beri justru jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa kita pikirkan. Bilang amin. Mau hidup dalam prinsip iman yang benar? Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus? Kalau sudah begitu pendeta berarti? Loh saya belum selesai kak. Harusnya saudara bilang, saya bilang Tuhan Yesus, harusnya bilang baik, gitu. Tapi saya kalau khotbah kan sudah ada tanda-tanda mau selesai seperti ini. Teman saya di Jakarta, ini ada Pak Hendra. Senior saya ini, GPDI. Dia bilang ada pun di acara duka ini, saya hadir. Adapun manusia ditetapkan satu kali untuk mati, tetapi satu kali akan dibangkitkan. Satu pengharapan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada hari di mana Tuhan datang. Baru dia bilang begini, Ibu Suarsi membeli roti. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita yang dengar khotbahnya diduka. Loh dia enggak ketawa. Dia bisa begini, tapi ada pengharapan bagi orang yang mati dalam Tuhan. Sebab dia akan dibangkitkan. Ibu Suarsi membeli roti. Kenapa ada kalimat ini? Kita pikir ini kalimat nyasar. Baru dia bilang, terima kasih. Itu Ibu Suarsinya. Terima kasih. Membeli roti, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita nyanyikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar tadi. Saya serahkan mimbar ini kepada Bung Boy. Aku punya Tuhan yang besar. Mari berdiri. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang percayalah besar. Tuhan yang kita percayalah Tuhan yang besar. Daud pernah membuat pernyataan, sesungguhnya Allah itu maha besar, lebih besar dari segala hal. Dia besar melebihi segala persoalan kita. Dengan itu ada jaminan untuk setiap kita pasti mengalami mujizat. Lewat iman percaya kita, Allah mengerjakan mujizat. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
sepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan darimu. Mari tepuk tangan bagi Dia, Allah kita yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Hamba terbatas, bahkan waktu kami pun terbatas. Untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman, lebih lagi rahasia firman. Tapi Roh Kudus adalah guru kami yang sejati, dapat menerangkan lebih dalam, lebih jelas bagi kami. Dan kami akan jadikan firman sebagai pedoman hidup dalam kami melangkah kami di dunia ini menuju sasaran akhir kami, itulah sorga. Kami percaya sekalipun situasi berubah jadi paling buruk, namun kami menghadapinya tidak sendiri, karena dengan iman yang ada pada kami itu dapat menghadirkan Tuhan di dalam setiap persoalan, dan persoalan yang kami alami pun pasti akan mendapatkan jawaban. Terima kasih banyak Tuhan, teraikan firman-Mu di hati kami semua oleh kuasa Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu dapat berkat luar biasa, amin. Yang dapat berkat lambaikan tanganmu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, terima kasih untuk Pak Herman. Puji Tuhan, kita cuma dapat beliau 2 kali setahun ini. Puji Tuhan, apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh memberikan korban persembahan waktu ada di pintu keluar. Jadi kami tidak mengedarkan kantong kolektor, tapi kalau Bapak Ibu Saudara rindu memberi persembahan, Bapak Ibu boleh memberi di kotak persembahan yang ada di depan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan BCC News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA di nomor 4646564646 atas nama Bunga Oktaria. Persembahan dapat diberikan melalui kotak yang tersedia setelah ibadah selesai. Kemurahan hati saudara mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Persekutuan Doa BCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Welcome home. Berikut BCC News. Tetaplah bertumbuh di dalam penyembahan dan pengenalan akan firman Tuhan melalui Persekutuan Doa BCC. Kamis kedua 8 Agustus jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Anton Darmawan. Kami senantiasa menantikan kehadiran Anda dan keluarga di Persekutuan Doa BCC. Kamis keempat 22 Agustus jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Juanda. Untuk melihat jadwal ibadah Persekutuan Doa BCC, bisa follow Instagram PD BCC. Jemaat Persekutuan Doa BCC yang ingin melihat dan mendengarkan kembali khotbah-khotbah para pendeta yang pernah mengisi di Persekutuan Doa BCC, dapat melihat videonya di channel YouTube PD BCC. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan BCC Media. Sampai bertemu di Persekutuan Doa berikutnya. Jesus Christ bless you. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak.